Bagaimana Bapak melihat posisi strategis Laut Cina Selatan dalam peta geopolitik Asia Pasifik saat ini? Nah, sebenarnya isu Laut Cina Selatan itu kan sebenarnya isu yang ibaratnya saya pikir sampai kapanpun ya nggak akan selesai, sama kayak isu state dimana apa ya, dengan adanya dua negara besar itu kan yang ikut terlibat di situ, saya kira itu semakin memperkeruh semakin memperkeruh keadaan. Walaupun sebenarnya secara geografi Amerika Serikat yang notabene jauh gitu kan di kawasan itu ya mau gitu kan, mau tanda kutip berpartisipasi gitu kan, berpartisipasi dalam konflik Laut Cina Selatan. Nah, kenapa saya kira kenapa ibaratnya Amerika Serikat berkontribusi di sana, ya salah satunya adalah pertama mempertahankan hegemoni ya kan, di mana ketakutan Amerika Serikat adalah ya dengan kehadiran Cina sebagai penguasa yang baru, kemudian kalau misalnya ditambah apa namanya secara geopolitik dikuasai Cina juga ya, artinya ya apa ya, status Amerika Serikat sebagai negara adidaya, negara superpower ya kan, itu secara perlahan akan beralih ya itu kan, beralih ke Cina ya gitu kan. Nah ditambah ya sebenarnya ya apa namanya bertahan lah ya, ibaratnya mempertahankan Laut Cina Selatan, karena kalau misalnya Laut Cina Selatan itu ibaratnya jatuh ke negara, let's say negara barat ya kan, itu akan mengancam mengancam kedaulatan, mengancam maritim gitu kan, bisa jadi juga mengancam ekonomi gitu kan. Itu makanya tarik ulur kekuatan gitu kan, saling bergesekan antara Amerika Serikat sama Cina itu ya semakin aneh gitu kan. Ditambah ibaratnya adanya beberapa sekutu gitu kan yang kemudian terlibat di dalam Laut Cina Selatan itu, yang secara legalitas membuat ibaratnya Amerika Serikat berpikir ya kami harus intervensi kan, karena aliansi itu tadi gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu, kira-kira menurut Bapak apa sih faktor utama yang membuat negara-negara besar seperti yang Bapak jelaskan tadi, Tiongkok dan Amerika Serikat begitu berkepentingan di kawasan ini? Nah, iya, saya mendapatkan data itu sekitar 80% lah, 80% ibaratnya perdagangan Amerika Serikat itu melalui itu ya. Lagi ya sumber daya yang ada di sana, let's say perikanan, minyak gitu kan. Yang sebenarnya kalau misalnya saya belum menemukan berapa sih ibaratnya minyak yang terkandung di pedalaman Laut Cina Selatan itu kan gitu kan. Nah, kalau misalnya terekspos, saya kira akan menjadi banyak rebutan gitu kan. Dan negara terutama ya Cina, Amerika Serikat itu kan lewat aliansinya yang ada di ASEAN kayak Filipina, kemudian Jepang, Korea gitu kan. Gitu. Nah ya sebenarnya faktor utama hadirnya ibarat ataupun yang mempengaruhi konflik ataupun gesekan di Laut Cina Selatan itu ya ekonomi saya kira. Jadi dibalik kayak peta strategis geopolitik antara Amerika sama Cina, walaupun mereka jauh, kalau misalnya kayak Laut Cina Selatan ini jatuh itu sepenuhnya di tangan Amerika, itu membuat kedaulatan Cina itu terganggu gitu. Iya, maritim ya, terutama keamanan maritim ya, karena itu kan Laut Cina Selatan itu kan posisinya secara geografis di selatan ya itu kan. Nah ketika ibaratnya itu dikuasai oleh ibaratnya Amerika Serikat dan sekutunya gitu kan, ya saya kira Cina akan khawatir ya itu kan. Bagaimana Bapak tuh melihat masa depan Laut Cina Selatan ini dalam 10 atau 20 tahun ke depan, mungkin apakah lebih ke arah kerjasama atau jadinya konflik terbuka?
Bisa jadi di masa depan, sekalipun misalkan perang langsung antara Amerika Serikat dan Cina tidak berlangsung, tapi perang proksi kemungkinan besar berpotensi untuk terjadi. Nah, antara 10 tahun dan 15 tahun ke depan, seperti tadi sama udah disampaikan sama James ya, potensi peperangan dan konflik panas di Laut Cina Selatan itu mungkin saja bisa terjadi. Karena sepanjang selama ini kita tahu bahwa Amerika Serikat mati-matian untuk mencegah kebangkitan Cina semakin lebih jauh. Coba kalau misalkan Felix lihat misalkan dari perang tarif. Perang tarif itu kan alasan utamanya adalah Amerika Serikat berupaya untuk menghalangi kebangkitan Cina lebih semakin jauh. Sebenarnya itu intinya. Kalau misalkan perang tarif gagal dan Cina semakin besar, ada kemungkinan Amerika Serikat akan melakukan perang proksi gitu. Mungkin menggunakan tangan siapa, Taiwan atau Filipina untuk memerangi Cina secara langsung.